Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali kita ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas menunjukkan komunikasi publik pemerintah itu perlu diperbaiki. Bagi yang paham kultur Kompas, ini maksudnya jelas ini komunikasi publik pemerintahan Prabowo itu sangat buruk. Jelas ini sebuah ironi, bahkan bisa berubah menjadi tragedi karena saat ini kan kantor presiden itu dilengkapi dengan juru bicara yang sangat banyak. Yang saya kira ini belum pernah ada kantor komunikasi presiden dilengkapi dengan istana presiden dilengkapi dengan kantor komunikasi yang sangat lengkap seperti yang sekarang ini. Bahkan sampai dipimpin oleh seorang kepala komunikasi presiden yang setingkat dengan badan atau level menteri ini. Puluhan orang ada di istana, tetapi tetap negatif campaign pada Presiden Prabowo terus meningkat. Jadi ada yang gagal dipelihara oleh kalangan komunikator yang direkrut puluhan orang itu tuh. Jadi buat apa sejumlah uang dibakar hanya untuk memuji-muji presiden? Padahal sebetulnya tugas dari public relation adalah mengupayakan supaya publik yang memuji presiden, bukan istana yang memuji presiden. Ini dungunya di situ tuh para komunikator istana. Dan itu yang saya kira yang dimaksud oleh Kompas, bahwa Presiden Prabowo harus meninjau kembali sistem komunikasi politiknya. Itu buruk sekali itu, dan mungkin negative impression udah 60-70% hari ini. Itu pentingnya supaya kita memahami bahwa fungsi dari komunikator politik adalah mengkomunikasikan isu itu supaya tidak tertandingi oleh isu yang dibuat oleh netizen, tetapi itu nggak mampu. Jadi kita mulai melihat bagaimana Presiden Prabowo sebetulnya ada di dalam bahaya, yaitu tak mampu untuk meyakinkan publik bahwa beliau sedang bekerja keras. Kan itu dasarnya kan. Kalau kita lihat bagaimana meme satire yang beredar, gambar-gambar yang membuli atau Presiden Prabowo itu kan artinya istana gagal, bahkan hanya untuk menghalangi pun dia gagal, apalagi penghalangan itu justru dilakukan secara defensif. Kan itu maksud dari Kompas dalam tafsir saya, bahwa Kompas sebetulnya menegur istana, juru bicara istana ini yang tidak mampu untuk membedakan antara public opinion dan public relation. Kira-kira itu teori dasarnya. Kita mau lihat bagaimana pemborosan uang itu, sama seperti kasus-kasus yang sejak Indonesia Gelap, Tagar, macam-macam itu tuh dilayani dengan cara membuli mahasiswa. Kan konyol kan. Mestinya diterangkan, oke, Indonesia Gelap, tetapi fungsi dari kebijakan adalah untuk membuat terang. Tetapi kelihatannya memang ada sejumlah ketidakpahaman atau ketidakmampuan berpikir sebetulnya di kalangan komunikator istana yang menyebabkan rekor terburuk Presiden Prabowo justru terjadi 100 hari setelah dia mengumumkan kabinetnya kan. Kan itu penanda bahwa trust atau sebut saja public opinion dari netizen ini mampu melampaui public relation dari para komunikator istana. Itu namanya pemburukan legitimasi pada Presiden Prabowo. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi Bung Rocky? Karena soal ini jangan dianggap sepele ya, karena kalau terus dibiarkan tidak diperbaiki akan berdampak sangat serius bagi pemerintahnya Prabowo. Kita tahu bahwa komunikasi politik artinya mengubah standar persepsi publik. Saya ulangi, standar persepsi publik. Jadi apa yang udah ada di dalam pikiran publik itu yang mesti diubah tuh. Dan kemampuan mengubah itu memerlukan kemampuan naratif yang bukan secara akademis, tapi juga retoris itu. Dan kemampuan retoris dan kemampuan akademis itu tergantung pada otak. Kalau otak mampu untuk menyerap problem, mengendapkan masalah, maka otak secara dialektik akan bereaksi terhadap negatif perception itu. Jadi kalangan komunikator istana ini nggak ngerti bahwa relasi dialektik antara kenyataan perseptual itu dengan upaya untuk mengubah substansi kebijakan itu yang diperlukan. Ini kan hal yang mendasar, itu teori komunikasi yang paling standar ya begitu, mengubah persepsi yang standar supaya terjadi kebaruan itu, ada novelty
di dalam menemukan istilah-istilah, membuat tagline, jadi segala macam. Nah sekarang yang terjadi justru istana ini, para komunikator istana, juru bicara dan seterusnya itu terpancing secara reaktif. Jadi mereka reaksioner terhadap opini publik. Itu dungunya di situ tuh. Kan kita tahu bahwa opini publik itu tidak mungkin dihentikan dengan cara counter narasi itu. Opini publik beredar berdasarkan persepsi standar, yaitu mencurigai kekuasaan, mencurigai kebijakan, mencurigai segala macam kampanye. Nah kampanye-kampanye yang dibuat oleh istana justru ingin menghalangi kampanye negatif itu. Ya kampanye negatif berjalan dengan cara dia sendiri itu. Jadi sebetulnya poin dasar dari komunikasi adalah duel argumen berbasis pada kemampuan naratif dan keahlian retoris. Nah dua-duanya itu tidak dimiliki oleh mereka yang berupaya untuk merawat legitimasi Presiden Prabowo, dan itu artinya akan berlanjut terus, dan tidak mungkin media sosial itu bisa dikendalikan lagi oleh istana. Lolos dari kendali istana, dia pergi pada reportasi asing. Bayangkan misalnya begitu banyak kegiatan mahasiswa yang sangat dramatis tidak diberitakan di dalam negeri karena ditelepon pemberat-pemberat yang ditelepon oleh para juru bicara komunikator istana, tetapi lolos melalui mata netizen yang kemudian diupload ke luar negeri. Begitu banyak berita tentang Indonesia beredar di luar negeri, terutama berita tentang demo mahasiswa itu. Justru balik lagi ke Indonesia, dan bagaimana caranya kalian para jubir istana ini mau menghalangi itu. Jadi di situ saya kira ya memang diperlukan kemampuan akademis dan kemampuan retoris untuk menyusun argumen, tapi kelihatannya tidak mampu itu. Dan setelah 100 hari yang mesti dievaluasi justru ada ketidakmampuan dari komunikator istana ini untuk menghasilkan impresi positif pada Presiden Prabowo. Kalau kita bikin riset kecil-kecilannya langsung kelihatan bahwa impresi terhadap Presiden Prabowo negatif udah mungkin 70%, dan itu ada tanggung jawab dari kalangan komunikator istana. Saya pikir situasinya ini memang saat ini sangat pelik ya, apalagi di era disrupsi seperti sekarang ini. Opini publik saat ini kan tidak lagi didominasi dan diarahkan oleh media konvensional, peran netizen bahkan jauh lebih menentukan. Kalau cuman yang dikumpulkan itu para pemimpin redaksi, ya saya nggak mau bilang nggak ada gunanya, tapi masih akan tetap kedodoran. Terlihat banyak talk show yang akhirnya dihindari oleh para komunikator istana karena nggak mampu bersaing argumen dengan oposisi itu. Bahkan menghadapi ketua Dewan Mahasiswa atau ketua BEM ITB aja yang seorang perempuan cerdas itu tak satu pun komunikator istana yang mampu untuk menghalangi cara dia berpikir tuh. Demikian juga ketua-ketua BEM di daerah itu yang dengan bukan dengan cadas, dengan cerdik menemukan celah untuk membantah promosi positif dari pemerintah. Jadi semua ini berlangsung di mata publik. Akhirnya publik mengambil kesimpulan bahwa talk show ini akhirnya jadi tempat untuk memburukkan persepsi publik terhadap pemerintah. Dan tugas dari komunikator di sana adalah menghalangi itu yang tidak terjadi. Jadi bahkan di wilayah yang sebetulnya separuh dikuasai oleh para komunikator di sana ini, yaitu redaksi-redaksi yang bisa ditelepon diam-diam itu supaya si ini jangan datang, supaya si ini itu dihalangi segala macam. Itu artinya lolos melalui handphone pribadi, melalui podcast pribadi yang kemudian pada akhirnya dikutip lagi oleh mainstream atau konvensional media ini kan. Jadi bayangkan misalnya podcast para kritikus itu, mahasiswa, pengamat, pakar, dosen itu, akhirnya podcast mereka itu yang jadi berita di platform berita konvensional kan. Jadi bayangin satu berita kecil diulas dengan tajam di dalam podcast seseorang lalu dikutip oleh pers nasional. Jadi itu konyolnya di situ kan. Jadi pemetaan tidak terjadi, sekuensis berita yang diucapkan oleh istana itu selalu sekedar untuk memuji-muji, sekadar untuk menghalangi. Jadi tidak ada yang diproduksi secara kreatif. Nah kira-kira itu problemnya. Istana, para komunikator ini tidak mampu memproduksi narasi yang produktif. Apalagi narasi yang sifatnya argumentatif, kan nggak ada kan. Jadi kelihatannya akan tercecer terus, dan bahayanya adalah
kesempatan Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin Asia itu yang disebut macan Asia akhirnya berbalik menjadi olok-olok tuh. Nah, tanggung jawab itu ada tanggung jawab dari para komunikator di sana tuh. Kan meme yang beredar itu gila-gilaan tuh. Dan kita merasa bahwa udah tak mampu kekuasaan itu untuk bertanding argumen dan bertanding narasi dengan netizen. Jadi memang yang harus diperbaiki itu di hulunya ya, nggak bisa diperbaiki di hilirnya. Ini berupa kebijakan pemerintah yang harus diperbaiki dan kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya. Jadi kalau balik lagi ke soal kantor komunikasi presiden, apakah bisa berharap banyak kepada mereka? Karena ini kan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya di bawah kendali kantor komunikasi presiden. Jadi kita bayangkan betapa banyak uang yang harusnya dihemat, tapi dipakai untuk merekrut jubir-jubir istana, staf khusus, perangkat peralatan yang canggih-canggih itu. Uangnya itu pasti ratusan miliar gitu, tetapi tidak mampu menghalangi kritisisme publik. Kan itu sama dengan kasus Pertamina misalnya tuh, bahwa udah 3 tahun, 4 tahun ini, tetapi ternyata kemampuan para komisaris ini untuk mengawasi kelakuan direksi ini tidak berhasil. Padahal para komisaris dibayar mahal justru untuk setiap saat, setiap detik mengintai perilaku negatif dari para tukang tipu di Pertamina kan. Sama juga itu dengan keadaan hari ini nih di dalam wilayah komunikasi publik istana. Berbagai macam media dikendalikan, berbagai macam isu berupaya untuk ditenggelamkan, direkrut segala macam keahlian. Ternyata tidak berlangsung, tidak efektif, dan itu yang diterangkan oleh Kompas tuh. Kita hanya ngomong di Kompas, nah kali ini Kompas mungkin perlu diberi ya poin positif karena dia mau menegur wilayah publik yang juga bagian dari wilayah dia itu komunikasi itu. Dan riset Kompas betul-betul telah mengatakan bahwa perlu ada revisi. Tapi perlu ada revisi artinya kemampuan publik pemerintahan Presiden Prabowo ini betul-betul menurun. Kemampuan mengolah opini publik itu menurun. Jadi keadaan ini memungkinkan kita melihat bahwa justru pemburukan dan penggumpalan problem termasuk di dalamnya yang disebut sebagai political decaying, pembusukan politik bisa dimulai dari ketidakmampuan atau inkapasitas dari para komunikator istana. Dan itu yang sebetulnya hendak kita ucapkan, tetapi kadang-kadang dianggap bahwa kalau kita mengucapkan kritik itu artinya kita bagian dari para pembenci rezim. Bukan, kita tidak membenci rezim. Kita menginginkan ada kritik yang betul-betul diolah justru oleh para komunikator politik ini supaya dikembalikan sebagai argumen. Yang terjadi adalah kritik dari publik, kritik dari netizen itu dibenci oleh komunikator istana, maka timbullah upaya untuk membuli, upaya untuk bahkan menghalau mereka dari banyak talk show. Tapi itu nggak akan terjadi. Karena apa? Kenapa? Karena mata publik itu dikendalikan oleh rasa keadilan, sementara kekuasaan selalu ingin bersembunyi di dalam kekalutan mereka, kepanikan mereka melalui komunikasi istana, dan itu yang buruk sebetulnya tuh. Jadi saya kira itu semacam analisis kecil aja dari FNN. Salam akal sehat. Salam akal sehat.